Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Sudah terlihat ya Ibu, Pak penguji? Sudah, Mas. Medso, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. eh, Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama eh, yang kami hormati Bapak penguji, Bapak Kumaidi, kemudian Ibu moderator sekaligus coach yaitu Ibu Nikmatul Afiah, kemudian Bapak mentor Dr. Andes Haji Muhammad Misbahudin. Kali ini terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya dapat mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Informasi Pernikahan melalui media sosial sebagai upaya peningkatan layanan di KUA Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Saya perkenalkan nama Zairofi Sdoibowo dari jabatan Penghulu Ahli Pertama. Latar yang membelakangi saya mengambil judul ini yaitu salah Langsung saja satunya. ke core issue, Mas. Oh, Mas begitu, Zairofi. siap. Kita langsung ke analisis APKL. Pertama, terdapat isu yang saya temukan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap larangan praktik pungutan liar atau pembayaran di luar ketentuan. Kemudian adanya kurangnya inovasi dalam program pembinaan terhadap Caktin. Kemudian belum optimalnya layanan informasi pernikahan melalui medsos. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pernikahan campuran antara WNI dan WNA. Kemudian ada masih maraknya pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan di luar ikatan pernikahan. Kemudian dalam USG-nya saya temukan tiga, yaitu yang pertama belum optimal layanan informasi pernikahan melalui medsos, kemudian masih maraknya pernikahan disebabkan oleh kehamilan, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat terhadap larangan praktik pungutan liar. Nah, di sini saya melakukan analisis dampak utama yang melatar belakangi yaitu dalam segi SDM-nya atau MEN, yaitu ASN atau pengelola media sosial belum memiliki keterampilan khusus dalam membentuk konten digital. Kemudian dalam metodenya belum ada strategi komunikasi yang jelas dalam manajemen konten. Kemudian material tidak ada bank konten yang siap digunakan sehingga cenderung sporadis dan tidak konsisten. Jadi materialnya ini dalam media sosial kami hanya memuat dokumentasi-dokumentasi saja dan belum ada yang postingan atau konten mengenai pemberian informasi terbaru tentang mungkin pelaksanaan pernikahan yang mungkin itu berasal dari peraturan terbaru. Kemudian mileunya masyarakat masih lebih mudah percaya pada informasi yang salah atau yang lama yang belum update sehingga peran media sosial di instansi ini tidak maksimal. Kemudian kegiatan pemecah isu saya ada 5 di sini. Pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor mengenai permasalahan ini. Nah, kemudian merencanakan konten yang akan disajikan di media sosial, kemudian memproduksi konten untuk diposting di media sosial. Kemudian yang keempat mempublikasikan konten. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap konten media yang telah diupload. Kemudian tahapan dari kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi. Pertama mengonsultasikan pada mentor rencana yang telah kami susun. Yang kemudian dua mencatat masukan atau arahan dari mentor untuk perbaikan konten media sosial di Instagram. Nah, outputnya yaitu berbentuk catatan rencana atau konsep. Kemudian yang kedua yaitu catatan masukan atau rekomendasi dari mentor. Kemudian kegiatan kedua merencanakan konten yang akan disajikan. Nah, tahapannya yaitu pertama menentukan jenis informasi yang paling dibutuhkan masyarakat. Misal halnya syarat nikah.
Apabila ada peraturan terbaru, maka kami akan update ke peraturan yang terbaru. Nah, kemudian susun standar desain konten supaya seragam dan mudah untuk dipahami sehingga menarik untuk eh, dilihat dan dipelajari oleh masyarakat. Kemudian outputnya yaitu daftar prioritas informasi. Eh, Misal syarat nikah, prosedur penyatatan, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan template yang memiliki desain yang standar ya, dengan warna yang mungkin seragam, kemudian format infografis yang menarik. Kemudian selanjutnya memproduksi konten. Produksi ini memiliki tahapan pertama membuat konten informatif yang berbentuk seperti infografis, video singkat, dan lain sebagainya. Dan kemudian menggunakan bahasa yang sederhana dan visual yang mudah supaya mudah untuk dipahami masyarakat. Kemudian menentukan jadwal posting rutin supaya kita memiliki agenda yang fokus terhadap manajemen media sosial kita. Nah, kemudian outputnya pertama yaitu berbentuk draft konten setiap posting. Kemudian kita kenal yang komunikatif, mudah dipahami dan sesuai standar. Dan adanya kalender postingan konten setiap bulan. Kemudian tahapan keempat yaitu mempublikasikan konten dan memberikan umpan balik di media sosial. Nah, tahapannya itu pertama memposting konten, kemudian interaksi melalui Q&A di halaman start maupun kolom konten. Nanti kami akan menyediakan semacam QR code atau mungkin eh, berbentuk eh, QR code, kemudian itu bisa diakses sehingga langsung masuk ke dalam media sosial kita sehingga bisa diakses eh, itu diakses media sosialnya secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu kami melakukan kerjasama dengan beberapa staf ya, terutama yaitu penyuluh supaya bisa menyebarluaskan link konten melalui grup-grup atau mungkin majelis-majelis mereka sehingga proses penyebarluasan lebih optimal. Kemudian outputnya itu berbentuk konten informatif, kemudian dokumentasi tanya jawab publik baik di media sosial maupun secara di form ya, kemudian screenshot penyebaran melalui WhatsApp maupun Instagram. Nah, proses terakhir kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap konten media sosial. Nah, tahapannya itu membuat instrumen di form untuk kemudian diisi oleh masyarakat, kemudian menyebarkannya dan menganalisa dampak dari hasil form yang telah disebarkan. Kemudian menindaklanjuti umpan balik yang diberikan oleh masyarakat, apakah ini menjadi rekomendasi atau eh, baik atau perlu ditingkatkan atau tidak seperti itu. Outputnya itu berbentuk QR code, kemudian data dalam grafik, kemudian laporan hasil umpan balik. Jadwal kegiatannya ya pertama yaitu 2 hari, kemudian kegiatan kedua 3 hari, kegiatan keempat 7 hari, kegiatan keempat 11 hari, dan kegiatan terakhir 3 hari. Eh, Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami sangat eh, berharap untuk bimbingan selanjutnya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Rofi yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk berikutnya, kesempatan kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Subahudi selaku untuk memberi dukungan dan penguatannya. Monggo Bapak, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rahmatil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kumaiti SH selaku penguji dan juga yang saya hormati Ibu Nikmatul Afiyah Sarjana Sosial MSI selaku pembimbing dan kop. Kemudian tak lupa kepada Saudara Zairofi Setiawibowo selaku pelaksana. Sebelum kami menyampaikan
apa yang telah diuraikan oleh Saudara Zairofi, alhamdulillah kami panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya yang telah dianugerahkan pada kita sehingga pada kesempatan sehari ini kita bisa mengikuti seminar yang diajukan oleh Saudara Zairofi. Kemudian saya sebagai Kepala KUA dan sekaligus sebagai mentor yang pertama, apa yang telah disampaikan oleh Saudara Zairofi Setiowibowo, sebenarnya semuanya sudah dikonsultasikan dengan kami selaku mentor dan sekaligus sebagai Kepala KUA. Kemudian apa yang telah disampaikan itu memang kami perlukan di KUA Kecamatan Batu Retno. Karena selama ini, karena yang pertama terbatasnya pegawai, terbatas sekali hanya ada 4 pegawai, itu pun salah satunya adalah sebagai penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Batu Retno, sehingga terbatas sekali. Sehingga di dalam penyampaikan sesuatu permasalahan kepada masyarakat itu sangat kurang sekali. Sehingga akhirnya beliau Mas Zairofi mengajukan permasalahan seperti itu di hadapan kami dan insya Allah kami setuju. Karena untuk menyampaikan terkait dengan pengumuman contoh persyaratan nikah yang terbaru sesuai dengan KMA yang terbaru ini, kalau dulu kan harus kita sosialisasi secara umum, mengundang kepada pembantu P3N dan lain sebagainya, itu pun sampai kepada masyarakat akhirnya terlambat. Maka dengan ajuan yang diajukan oleh Mas Zairofi terkait dengan optimalisasi informasi pernikahan melalui media sosial sebagai upaya peningkatan layanan di Kecamatan Batu Retno, saya mendukung sekali. Dan informasi ini, media ini yang digunakan adalah IG ataupun Instagram. Kemudian juga menyampaikan kaitannya dengan aturan PMA maupun KMA kepada masyarakat itu sangat terbatas sekali. Kemudian terkait dengan jadwal pelaksanaan pernikahan, hari, tanggal, dan lain sebagainya. Sementara ini kami informasikan melalui papan informasi yang berada di KUA. Sehingga masyarakat itu untuk mengetahui kapan sebenarnya jam berapa pelaksanaan akad nikahnya itu harus datang ke KUA. Sehingga akan kurang cepatnya informasi itu kepada masyarakat terkait dengan pelayanan kami kepada masyarakat. Nah, dengan adanya inisiatif yang diangkat oleh Saudara Zafron ini, sekali lagi kami sangat mendukungnya. Mudah-mudahan dengan media sosial Instagram ini, apa yang menjadi permasalahan yang ada di KUA itu nanti bisa terselesaikan dengan cepat kepada masyarakat, baik sosialisasi, rencana pelaksanaan akad nikah, dan lain sebagainya itu nanti akan lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat. Mungkin hanya itu sebagai mentor dan sebagai kepala KUA, sekali lagi kami mendukung apa yang diajukan oleh Saudara Zairofi terkait dengan optimalisasi informasi pernikahan melalui media sosial, terutama adalah Instagram, sebagai upaya peningkatan layanan di KUA Batu Retno, Kabupaten Wonogiri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun kepada Bapak Misbahuddin selaku mentor yang telah memberikan penguatannya. Berikutnya kami silakan kepada Bapak penguji, Bapak Humaydi Sarjana Hukum untuk memberikan saran masukannya. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Pak Dr. Andes Haji Muhammad Bahuddin, Bapak Kepala KUA, yang kami hormati ya MSI, moderator, dan kami silakan Mas Zairofi Setiowibowo ya. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Mas Zairofi telah sampai pada tahapan ini ya, pada tahapan laksar ini.
Selanjutnya sebagai penguji, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Kalau terkait media sosial, emang ahlinya ya, Mas Rofi ya, terkait Gen Z itu pasti akan terupdate dengan media media sosialnya. Nggih. Saya tertarik dengan isu yang lain eh, yang belum Mas Jairofi yang belum Mas Jairofi sampaikan. Kebanyakan tadi Mas Jairofi menyampaikan terkait media sosial di KUA. Ini ada isu yang lain itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap larangan praktek pungutan liar. Yang sampai saat ini kita ketahui hal itu pasti masih banyak terjadi di kalangan masyarakat kita karena kita tidak bisa menolak, mungkin para penghulu tidak bisa menolak ujuk-ujuk diselipkan di amplop itu, diselipkan di satunya. Terkait isu tersebut saya ingin eh, Mas Herupi eh, menanggapi terkait isu tersebut. Apakah langkah-langkah yang akan Mas Herupi lakukan terkait isu tersebut? Terima Oh, kasih, Mas Herupi. baik. Terima kasih Bapak Kumaidi atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Nah, eh, dalam isu yang saya temukan ini, pemahaman saya kan tentang praktik pungutan liar ini, terkadang eh, level apa eh, sudah sedikit ya dari masyarakat ini yang mungkin masih memahami seperti itu. Namun ada satu dua yang mungkin karena kebetulan di sini itu banyak dari mereka yang mungkin bekerja di luar kota ya mungkin ya, dengan misal calon yang dari luar kota yang mungkin masih ada praktik semacam itu, sehingga mereka menanyakan ke KUA, Mas ini misal administrasinya berapa ya? Kemudian kami tanggapi, oh tidak, ini gratis. Nah, seperti itu. Nah, isu ini saya rasa dapat diselesaikan juga melalui sosialisasi. Nah, sosialisasi dari media sosial itu juga bisa efektif ketika kita eh, mengeluarkan informasi yang benar gitu. Karena di KUA sendiri sudah ada poster yang menyatakan bahwasanya layanan KUA berbiaya segini, misal menikah di Bedol 600.000 dan di KUA 0 rupiah. Nah, seperti itu sudah ada. Sehingga di sini mungkin bagi masyarakatnya tidak sebanyak daripada yang belum memahami tentang larangan atau tidak adanya pungutan di luar dari ketentuan. Nah, seperti itu, Bapak. Kira-kira. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Cukup Bu Moderator. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Mas Rofi. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Humaydi, Sarjana Hukum selaku penguji. Saya haturkan terima kasih juga kepada Bapak Mentor, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Musbahuddin yang telah mendampingi, memberikan support dan dukungannya untuk Mas Zairofi. Selamat ya, sukses selalu. Silakan diikuti tahapan-tahapan yang sudah disusun pada rancangan ya, sebagai pedoman ya nanti Mas Herofi ketika aktualisasi selama kurang lebih 1 bulan. Semoga kebermanfaatan dari inovasi yang sudah disusun ini bisa dirasakan oleh user kita tentunya. Amin, amin. Baik, Amin. Alhamdulillah ya, seminar rancangan aktualisasi ini the last ya, peserta Jelas. terakhir ya. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Apa-apa yang menjadi masukan tadi silahkan dipedomani, insya Allah menjadi tagihan ya nanti pada saat seminar laporan aktualisasi. Insya Allah jika ada kesempatan lagi kita akan bertemu dengan Pak Kumaidi ya selaku penguji pada seminar LA nanti di Balai Diklat Keagamaan Semarang ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri seminar kita. Saya tutup. Wassalamualaikum.